Pangeran Ngabei Jayakusuma dan juga Adipati Urawan untuk istirahat lah. Mungkin Pangeran Diponegoro tuh kayak yang kecapean, lagian juga kan banyak pikiran kan. Tunggu dulu panglima yang lain sambil saya istirahat. Nanti malam ketika bulan purnama lagi terang-terangnya, ayo kita pindah. Nah, malamnya pasukan dari Kiai Mojo berserta Kiai Mojo pun datang gitu kan, bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro di Desa Badut ini. Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro yang niatnya bangun malam ya, ternyata mungkin karena udah capek, karena banyak pikiran, karena lelah, Pangeran Diponegoro tuh nggak bangun-bangun waktu malamnya tuh gitu kan. Nggak ada yang ngebangunin juga, mungkin nggak tega gitu ya, karena orang lihat orang pimpinan lagi capek gitu kan, ngebangunin juga nggak tega. Di sini juga akhirnya ada Pangeran Ngabei Jayakusuma sampai sama Kiai Mojo itu kayak yang mau ngebangunin tapi nggak tega gitu. Jadi ya udah pangeran aja bangunin. Nggak, udah Kiai aja bangunin. Ya udah bangunin aja sama pangeran gitu kan. Ketika subuh tiba, Pangeran Diponegoro itu bangun sendiri. Pas bangun ngelihat udah subuh, ini udah subuh. Iya, aduh, bagaimana ini? Ya udah akhirnya Pangeran Diponegoro segera sholat, udah sholat segera langsung memberangkatkan semua pasukan yang ada dusun Bandut itu untuk segera ke Desa Kasuran. Nah ya, ketika udah sholat, ketika lagi berangkat pagi-pagi ya, ketika lagi masih pagi-paginya, ternyata pasukan dari Kolonel Van Gin ini ternyata udah siap juga. Mereka juga udah pagi-pagi udah siap gitu. Duh, bagaimana ini kan? Nah, disinilah ada sebuah pertolongan Allah gitu kan, pertolongan kepada Pangeran Diponegoro. Tiba-tiba dusun Bandut ini semuanya gelap, ditutup kabut. Pokoknya tertutup kabut sehingga susah mencari pandangan untuk mencari para pasukan ini gitu kan. Nah, ketika lagi kabut-kabutnya, lagi gelap-gelapnya kayak gini, Pangeran Diponegoro tuh segera memerintahkan untuk bergerak, dan pasukan Pangeran Diponegoro tuh semuanya bergerak gitu menuju Desa Kasuran tanpa ada terdeteksi oleh satupun dari orang dari pasukan Kolonel Van Gin ini gitu. Nah, akhirnya pasukan Pangeran Diponegoro berhasil meninggalkan dusun Bandut menuju Desa Kasuran. Lanjut lagi. Nah, waktu pagi-paginya sudah berangkat dari dusun Bandut, akhirnya siangnya sampai ke Desa Kasuran. Di Desa Kasuran ini pada tanggal 28 Juli 1826 bertepatan dengan hari Jumat. Pangeran Diponegoro itu mempersilahkan pasukannya semuanya untuk sholat Jumat. Ketika semuanya sedang sholat Jumat, itu entah kenapa Pangeran Diponegoro itu ingin dia sendiri yang menjadi bagian pecalang gitu. Jadi bagian yang jaga gitu ya. Maksudnya pecalang itu bagian yang dia jaga sendiri gitu kan. Nggak sendiri sih, mungkin ada beberapa orang yang mendampingi, tapi beliau sendiri yang berada di garis jaga gitu. Nah, akhirnya para pasukannya itu sedang sholat Jumat semuanya. Pangeran Diponegoro itu lagi jaga, melihat itu ada kayak pergerakan dari pasukan Belanda gitu. Wah, gimana ini? Akhirnya pasukan Pangeran Diponegoro tuh disegerakan gitu untuk siap kembali ya. Yang lagi sholat akhirnya lagi nggak khusyuk gitu. Lagi nggak khusyuk kayak gitu, harus cepat-cepat menyelesaikan sholat Jumatnya dan segera untuk merapatkan barisan gitu. Ya mau nggak mau akhirnya sholat Jumatnya belum sempurna, segera merapatkan barisan, dan akhirnya pasukan Pangeran Diponegoro semuanya udah siap semuanya untuk melakukan peperangan gitu. Tetapi di sini Pangeran Diponegoro benar melakukan sebuah strategi yang unik gitu loh. Beliau ini menahan pasukannya gitu. Entah ini posisinya seperti apa ya, tetapi yang MJ dapat dari sumbernya bahwa Pangeran Diponegoro itu menahan pasukannya agar tidak melakukan penyerangan, tetapi tidak diketahui oleh para pasukan kolonial Belanda. Nah, waktu itu ya ada tiga panglimanya Pangeran Diponegoro yang masih muda. Yang pertama Basa Abdul Kamil, Basa Sentot Prayodirjo, sama Basa Abdul Sonep. Nah, beliau ini kan masih muda gitu kan, jadi jiwanya tuh masih berapi-api, masih senang-senangnya gitu ya, masih semangat-semangatnya gitu. Nah, Pangeran Diponegoro itu didampingi oleh ketiga orang ini gitu kan. Pangeran Diponegoro itu memerintahkan semuanya untuk tahan, semuanya tahan, jangan dulu menyerang, semuanya nurut gitu kan. Tetapi ketiga orang ini tuh kayak yang udah gatal, kuda yang udah gak kuat buat nyerang gitu. Aduh, gimana? Yang satu udah kudanya udah siap nyerang, yang satu udah kerisnya udah dikeluarin, udah siap ini gitu. Akhirnya Pangeran Diponegoro belum kasih komando buat serang, tiga orang ini maju duluan gitu kan. Wah, nyerang gitu. Sama pasukan yang di belakangnya, sama yang pasukan mereka pimpin itu ikut maju. Pangeran Diponegoro khawatir, akhirnya yang sudah siap semuanya maju semua. Pangeran Diponegoro memerintahkan semuanya maju, lalu terjadilah peperangan besar di antara kedua pasukan tersebut. Nah, Pangeran Diponegoro ternyata benar-benar melakukan hal yang
cerdik, melakukan hal yang bagus gitu, yang hal-hal yang tepat. Karena untuk menahan pasukannya sendiri agar tidak menyerang duluan, ternyata pasukan kolonial Belanda itu merasa terkagetkan gitu, merasa ada serangan dadakan gitu, karena pasukan Pangeran Diponegoro yang dari tadi nahan tuh tidak terdeteksi oleh pasukan Belanda gitu. Sehingga pasukan Belanda itu tidak sempat menggunakan senjata-senjata yang untuk menyerang jarak jauh gitu, menggunakan meriamnya, menggunakan senapan yang jarak jauh tuh nggak bisa digunakan, terutama meriamnya ini kan bahaya kalau misalnya digunakan untuk menyerang pasukan Pangeran Diponegoro, kan bisa banyak yang jadi korban duluan. Nah, meriam-meriam Belanda ini tidak sempat digunakan untuk menyerang pasukan Pangeran Diponegoro. Nah, kedua belah pihak ini sangat sengit dalam melakukan pertempuran ini gitu, baik dari pihak kolonial maupun pihak Pangeran Diponegoro tuh sama-sama nggak mau kalah gitu. Nah, di sini ketika sedang melakukan pertempuran, karena meriamnya nggak bisa digunakan, itu berdesingan senapan-senapan dari pasukan Pangeran Diponegoro maupun dari pasukan Belanda. Der, 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 der. Pokoknya bersahutan gitu peperangan. Nah, Pangeran Diponegoro segera memerintahkan Ali Basa Muhammad Usman untuk melakukan hand combat jarak dekat gitu. Pokoknya tarung jarak dekat, apapun caranya, segera serang. Akhirnya Muhammad Usman pun segera memerintahkan pasukan untuk mendekat kepada pasukan Belanda dan melakukan penyerangan secara frontal gitu, secara dengan menggunakan senjata yang ada gitu, mau tombak maupun perkilis gitu. Karena kalau melakukan peperangan secara hand combat ya, secara hand combat itu lebih menguntungkan pasukannya Pangeran Diponegoro, ya mungkin di sini mungkin gitu ya, mungkin senapan yang digunakan oleh pasukan Belanda itu lebih banyak, dan juga pengalaman dari pasukan Eropa itu lebih banyak menggunakan peperangan menggunakan senapan daripada hand combat gitu ya. Istilahnya menggunakan silat, menggunakan apanya, pasukan Belanda kurang jago, sedangkan pasukan Pangeran Diponegoro itu lebih jago, dan itu ternyata berhasil. Pasukan Belanda berhasil dipukul, berhasil dibuat repot karena pertempuran hand combat ini. Nah, Kolonel Van Gien ini ya, ternyata sedang lagi dalam peperangan tersebut, kakinya tertembak oleh entah siapa, yang jelas oleh salah satu pasukan dari Pangeran Diponegoro, baik itu panglima atau prajurit. Tiba-tiba beliau ini sudah berlumuran darah kakinya gitu. Nah, meminta untuk di cover, meminta untuk dijaga. Kolonel Van Gien ini segera untuk melarikan diri gitu kan, karena takut jadi bulan-bulanannya pasukan Pangeran Diponegoro, dia nggak bisa mempertahankan diri, orang dia juga lagi berdarah seperti itu. Van Gien ini segera melarikan diri gitu kan, meninggalkan pertempuran. Pasukannya sebenarnya itu, pasukan kolonial Belanda itu sebenarnya sama-sama kuatnya, nggak ada celah untuk kalah juga waktu itu. Nah, pasukan Van Gien ini melihat Van Giennya sudah kabur dalam kondisi terluka seperti itu, tidak ada koordinasi, tidak ada semangat perang lagi, kacau balau, buyar, tidak ada pertempuran yang sebelumnya sengit jadi malah berbalik menjadi bulan-bulanan dari pasukan Pangeran Diponegoro, dihajar oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Dan di situ akhirnya Pangeran Diponegoro beserta pasukannya mendapatkan kemenangan besar. Pangeran Diponegoro juga melihat Van Gien yang lagi terluka ini kakinya, tidak merasa senang duluan gitu, tidak merasa lengah juga, langsung mengejar Kolonel Van Gien untuk menangkapnya. Dikejar langsung Kolonel Van Gien sama Pangeran Diponegoro. Wah, waktu itu pasukan Pangeran Diponegoro pun merayakan kemenangannya. Meskipun Pangeran Diponegoro waktu itu malah segera mengejar Van Gien ya, tidak ada Pangeran Diponegoro waktu itu. Nah, begitulah serunya pertempuran di Kasuran. Perang memang kejam. Perang memang selalu menceritakan hal-hal yang tidak nyaman untuk didengar. Nah, konon waktu itu ya, dalam perang Kasuran ini, apabila ada pasukan kolonial Belanda yang berasal dari rekrutan pribumi ditangkap oleh pasukan Pangeran Diponegoro atau berhasil dikalahkan dan dihabisi oleh Pangeran Diponegoro, itu badannya ya dipotong-potong ya pokoknya dipotong sebagai efek jera gitu. Tetapi jangan salah, pasukan Pangeran Diponegoro juga dalam pertempuran-pertempuran yang lain gitu ya, apabila ada yang dihabisi dan ditangkap oleh pasukan Belanda, apalagi oleh pasukannya rekrutan pribumi gitu kan, itu suka dipotong-potong juga gitu ya, dimutilasi gitulah intinya. Ya mungkin di sini memang sebagai efek jera gitu ya, efek jera kenapa kita kan sama-sama pribumi, kenapa harus berbeda gitu kan. Ya mungkin di sini juga sebagai ancaman gitu, kalau misalnya pasukan Belanda itu melakukan pemotongan kepada pasukan
Pangeran Diponegoro itu sebagai ancaman, jangan sampai mau berada di pihak Pangeran Diponegoro karena ini akibatnya. Dan pasukan Pangeran Diponegoro ya mungkin melakukan hal yang sama juga agar para pribumi itu tidak memihak Belanda, mungkin ya meskipun itu tidak pantas, tapi ya begitulah perang. Selalu ada cerita-cerita yang negatif yang tidak nyaman untuk didengar. Ya, sekian dulu video dari MJ kali ini. Akhir video merupakan akhir konten, teman-teman. Ya, kalau misalnya ada salah-salah kata ya MJ mohon maaf, karena MJ juga ini berdasarkan dengan referensi-referensi yang ada dan MJ temukan. Kalau misalnya suka, like aja. Kalau misalnya nggak suka, dislike aja. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap di MJ channel, channelnya Mas Joko.